Gimana masuknya ya? Ini udah ya. Ini dia. Kenapa saya udah nanti aku share.
Selamat pagi, selamat beribadah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang baik ya. Dan kita angkat pujian ini sambil kita bangkit berdiri, kita berjalan bersama. Berjalan bersama ya.
Sambil kita angkat pujian ini, kita mungkin dari 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, mari kita bagikan bahwa Tuhan itu baik. Ada yang ulosnya jatuh. Semua sehat dan saya berdoa juga buat anak kami yang tiap hari berduduk dengan
COVID ya. Kemarin juga dengar katanya temennya ada yang kena juga 1 orang ya. Saya tanya, emangnya masih pernah terjadi, pernah dijelaskan? Enggak, malah suaminya ini jadi orang udah ya, berarti tidak memiliki kemungkinan karena kan kalau berbeda semua masuk ya, sudah hari ada lagi yang kena katanya yang bukan datang sama aku yang kedua katanya yang mana ya? Oh iya kenapa sih? Ya anakku udah 2 kan nggak pernah COVID, enggak mas, ya nggak COVID, cuma jatuh dari pohon, pasti ada yang sudah dan satu lagi suami orang kena juga ya, kami tidak tahu, kita bantu doa buat semua supaya semuanya berjalan cepat sehat, cepat sembuh dan Tuhan berkati juga terus kepada anak saya ini dan saya juga di rumah ya semuanya di sini tetap sehat dan tidak takut dengan masalah sebab katanya yang membuat kita takut karena ini kita bloknya dari kita takut tapi kebutuhan saat ini karena saya juga sudah mendaftar vaksin ya, saya harus daftar dulu karena tenaga kesehatan katanya dimanfaatkan mereka sudah daftar lagi juga dapat 2 terus kalau dia tanya kok kamu dapat 2 sih mestinya dapat bisa dapat di Tuhan gitu ya. Dan kemarin juga ya kan harus dicek kalau yang mau disuntik vaksin mudah-mudahan saya sudah mudah-mudahan masih sehat ya dan boleh divaksin untuk vaksin tanggal 23,26 dan sebenarnya belum vaksin untuk Tuhan saya tidak percaya yang Yesus akan ini dari ya dan kita semua ya jadi jangan hanya Eri saja semua jadi itu kalau satu terkena ya itu cuma ya kebutuhan tapi saat ini saya lihat dengan mata ini semua sehat ada dalam hidup Tuhan. Amin. Tuhan ada yang melindungi. Oh Tuhan itu baik ya, Dia melindungi dari segala sakit penyakit wabah karena kita yakin ya Tuhan yang kita pilih Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ada yang sembuh. Kita angkat lagi dengan pujian. Ya ada berkesudahan. Saya baca dengan ganjil dan benar dan kita bangkit berdiri. Pengakuan teknis. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Kita bersama. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa tujuan hidup ini adalah
inilah tekad kami. Memakai hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi alat-alat yang boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya bukan sekedar kami memuji, bukan sekedar kami menyanyi, tapi biar itu menjadi praktek hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian sabda. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Baik firman yang disampaikan jadi jawaban bagi setiap kami yang datang pada saat ini. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kepastian. Urapi hamba-Mu. Pada roh jahat yang mengalihkan perhatian kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, Roh Kudus bekerja. Sebelum kami menerima, kami akan memberi. Mari Tuhan melihat kerelaan yang memberi dengan sukacita, biar Tuhan memberkati. Tuhan juga berkati semua yang beri dengan sukacita dan kuduskan persembahan-persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyi pujian itu, biarlah segalanya dia bagi. Tuhan, selamat pagi, selamat kembali berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang masih terus mempercayakan saya untuk mungkin mau 6 tahun ya, 6 tahun saya untuk dalam melayani di tempat ini. Puji Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Saya kembalikan kalau kita diberikan Tuhan cukup baik, ya, Dia sangat baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh bersyukur hari ini kita ada proyek ya ini lagi LCD lagi. Jadi kalau nyanyi nggak lagi nyanyi yang asal-asalan, ya. Jadi kita harus nyanyi yang sungguh-sungguh, ya, tidak bisa lagi setengah-setengah. Jangan nanti kalau sudah orang timur bilang, orang Manado atau orang Ambon bilang, nanti kalau sudah miring-miring jalannya atau mulutnya sudah miring-miring, baru nyanyi buat Tuhan. Ya, Tuhan dikasih yang sisa, ya, Tuhan dikasih yang baik. Selagi kita bisa, selagi kita mau untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, pasti. Jadi sedikit sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kemarin ada satu anak Tuhan, dia sudah menikah dan suaminya sudah 1 tahun atau 2 tahun dipanggil Tuhan. Dia datang ke saya pagi-pagi jam 9:40. Jadi dia waktu dia datang
dia sedikit agak bingung. Dia bingung, dia gelisah. Dia bilang, ayo masuk silakan. Dilihat dari mukanya sudah nggak nyaman, ada sedikit mau nangis, tapi dia tidak bisa nangis, rupanya. Karena duduk silakan, ada apa kamu? Dia curhat, dia begini begitu, usahanya habis semua, ya tanahnya dijual, mobilnya dijual, usahanya makin merosot, ya. Dia bilang saya nggak tahu bagaimana, semua sudah saya lakukan, tetapi kok masih begini. Dia katakan saya waktu berdoa tidak konsen, ya. Saya waktu berdoa, ya tiap hari berdoa, pagi malam saya kadang-kadang dibangunin, saya berdoa, tetapi doa saya tidak, dikatakan tidak konsen, tidak fokus katanya. Terus apa yang semua itu dari pikiran, ya, stres. Dikatakan hati-hati kalau kamu stres, nanti kamu bisa sakit lebih parah. Ya, saya ada liver, dan livernya atau batu empedu dan sebagainya. Saya hanya katakan kembali ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kembali sama Tuhan selagi kamu bisa datang ke saya dan kamu sadar untuk melakukan segala sesuatu. Mari datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jalan yang kamu tempuh salah, kamu tinggalkan, kamu harus berbalik. Saya katakan begitu. Ya. Sungguh kamu boleh bersyukur karena kalau kamu mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kamu ada motivasi yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Saya katakan Tuhan itu nggak sulit, Tuhan itu nggak simpel. Saya katakan kasih 3. Kehendak Tuhan, kehendak diri sendiri, dan kehendak setan. Yang seringkali kita selalu menyalahkan Tuhan. Oh enggak, ini setan. Tapi kita seringkali tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Sekarang saya katakan kepada diri. Pada waktu saya bicara kepada diri, saya bisa nggak hari ini saya telepon ke Bapak Gembala, Berurani, dia katakan, Om, saya nggak jadi khotbah. Bisa nggak? Bisa. Itu bukan kehendak setan, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri saya sendiri. Saya bisa angkat telepon sekarang juga. Om, saya nggak jadi tugas. Itu maunya saya. Jadi saya dari kata-kata kepada diri harus ada. Ini kamu melakukan salah itu kenapa? Ya, katakan kamu yang tahu bagaimana. Ya, makasih kan dia agak sedikit, ya ada air mata, itu kita bisa humor, bisa guyon dan sebagainya kembali. Ya. Usaha yang ada seringkali dikejar sama apa ya, sales, ya karena dagangan laku harus ditarik. Kan kalau kamu nggak bisa jual lagi, silakan ditarik. Jangan nutup-nutupi. Kamu harus jujur pada diri sendiri, jujur sama Tuhan, jujur sama orang lain. Itu. Ya, mari. Sekarang pagi hari ini saya akan sampaikan bagaimana kita mengetahui rahasia dari Tuhan. Ya, akhir-akhir ini makin banyak orang yang ada yang katakan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada yang setengah-setengah, ada yang tidak. Mereka bertiga ada bermacam-macam, tapi mereka sama-sama beribadah. Ya, ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ketiga-tiganya sama-sama beribadah. Untuk pagi hari ini kita buka di dalam Injil Markus, ya, surat Injil Markus pasal yang 4. Saya akan bacakan ayat yang ke-11. Ya. Injil Markus pasal 4 ayat ke-11 saya baca dalam terjemahan yang baru. Demikian bunyinya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya, ini ada terjemahan yang lain? Nggak ada. Kalau bisa, saya tadi nggak bawa ya. Saya nggak bawa dari dokter ini. Oh, Inggris ya. Inggris terlalu, kalau bisa ada terjemahan bahasa yang saya katakan, ada Indonesia Modern Bible,
ada literatur 1 dan 3, ada bahasa Sundanya, kalau bisa ada bahasa ini apa? Singkawang. Ya, bahasa Ambon benar, betul. Kadang-kadang saya langsung pakai bahasa itu, artinya bermacam-macam. Ya, di sini dikatakan kepadamu telah diberikan rahasia, bahkan dikaruniakan rahasia kerajaan Allah, atau diberikan karunia kerja. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya harus tahu rahasia Tuhan, harus tahu kehendak Tuhan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan rahasia Tuhan? Sebenarnya kita sudah tahu dibandingkan dengan orang lain. Ya, contoh, ya kita akan baca di dalam satu ayat di dalam Matius pasal 24, tolong ya, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 dan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Selanjutnya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 9. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi, kita lihat tadi tentang makan, minum, dan kawin mengawinkan. Saudara, kita lihat di medsos atau di berita orang tentang kawin mengawinkan sudah tidak lagi aneh. Dulu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lagi tabu. Sekarang seperti biasa-biasa aja, berita itu heboh 1 hari, 2 hari, setelah itu seminggu sudah. Seperti biasa-biasa saja. Sudah tidak aneh. Dan tentang makan minum semua, kita lihat usaha yang paling enak apa? Orang makan. Coba saudara bikin seperti apa? Yang paling enak makan. Semua. Dulu di Antapani ya, 10 tahun yang lalu belum sebanyak sekarang. Di sana ada, di sebelah ada. Mereka usahakan di sekitar beberapa tahun sudah maju kalau jualan makanan. Maju. Ya. Saya katakan tahun 87 waktu saya sekolah, guru katakan kamu mau usaha makanan dan minuman. Itu pasti ada ilmu. Nah, seperti hal yang firman Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu rahasia ini. Jadi semakin kita peka, oh ya, sekarang katanya di sini mau bangun apa? Apartemen. Infrastruktur di mana-mana. Nah, Tuhan katakan halnya orang dengan sibuk dengan makan, minum, kawin, mengawinkan, infrastruktur, mereka tidak lagi memperhatikan hal-hal atau sifatnya tentang kedatangan Tuhan. Yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, yang kudus makin kudus, yang suci makin suci. Jadi ada perbedaan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus ada perbedaan antara yang sungguh-sungguh dengan yang tidak, dengan yang setengah. Jadi kita harus mau yang sungguh-sungguh. Saya katakan kepada anak ini yang kemarin, datang ke gereja dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya setor muka kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, oh saya hadir. Tidak perlu. Tidak. Yang bagaimana saudara datang kepada Tuhan, Tuhan aku ingin diberkati. Aku pula ingin diberkati. Sekarang tanya, tujuan hidup kita itu apa? Mengiring Tuhan. Karena saudara datang ke gereja setiap minggu, tujuannya apa? Oh, saya datang karena saya punya masalah. Saya ingin curhat sama Bapak Gembala. Oh, saya ingin konsultasi tentang Tuhan. Saya ingin konsultasi tentang masalah saya, pekerjaan saya. Apa hal itu aja? Kalau mungkin konsultasi, mungkin bisa kita konsultasi ke psikiater, bisa. Tetapi tujuan saudara datang ke gereja apa? Tentu ada, nah tanda kutip kan, ada tujuannya kan?
bahwa hidup kita itu bukan sampai di sini saja, tapi ada kelanjutannya. Jadi rahasia kerajaan Allah atau rahasia kehendak Allah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu dipacu untuk lebih dekat kepada Tuhan, dipacu untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan perbedaan antara yang sungguh-sungguh anak Tuhan dengan yang setengah-setengah dan yang tidak. Jadi ada perbedaan. Kita lihat sekarang banyak kan perbedaan. Kita kan kemarin anak yang Tuhan ini dari sekolah minggu dia datang ke saya, ada perbedaan. Saya bilang, oh, kamu sungguh-sungguh, kamu nggak mungkin habis mobilmu dijual minggu lalu katanya, tanahku juga dijual, usahaku habis katanya. Tinggal hanya beberapa saja. Katakan, apa kamu sungguh-sungguh sama Tuhan? Kamu hanya setor muka sama Tuhan, hanya tampil, gua nih koleksinya paling gede, gua ini yang paling rajin di OKP, saya ini paling rajin di BR. Nah, kalau kamu mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan, ya, jangan seperti orang fasik. Tahu tentang orang fasik, kalau saudara nanti download di aplikasi di iOS atau apa, tentang belajar tentang kamus Alkitab. Saudara lihat di situ orang fasik itu apa? Ya, orang fasik datang ke gereja, dia memuliakan hanya dengan bibirnya, tapi hatinya enggak. Dia ingin ditampilkan, pengen senang, ya, senang disanjung, ya, mengajak orang ke gereja, tetapi dia sendiri tidak mau sungguh-sungguh ke gereja. Itu orang fasik. Ya, waktu kemarin ya, Bapak Gembala share di tentang Mazmur kemarin, baru tadi Februari lalu. Lupa. Ada harta grup itu. Mungkin kemarin ya, itu ada orang mati, orang berdosa, ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan katakan, kamu telah dikaruniakan untuk mengerti atau mengetahui rahasia kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar firman Tuhan itu indah. Belajar firman Tuhan itu luar biasa. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Semakin kita dewasa terus dalam mengiring kepada Tuhan. Jadi nggak lagi disuruh-suruh lagi. Tidak ibadah, ada rasa tanggung jawab. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan dan kita hanya sekedar, saya katakan, ya, sekedar karena tugas, karena untuk belajar firman Tuhan itu indah, ya. Semakin kita banyak dengar, semakin kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu kita banyak belajar, ya, mengerti tentang rahasia Tuhan, ya, belajar bagaimana mengetahui pengetahuan tentang firman Tuhan. Mana ada satu kitab yang menceritakan tentang kejadian sampai dengan akhirnya? Tidak ada. Tidak ada. Sudah tahu semua, ya. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, perhatikan, ya. Ini semua Tuhan kasih buat kita untuk kita mengerti. Kalau saudara baca di Wahyu, semua itu tentang perumpamaan. Ya, kita harus peka, kita harus tahu bagaimana rencana Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Perhatikan. Tetapi roh, di sini bahasa besar, huruf besar, berarti roh Tuhan, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sudah banyak. Ya, sudah banyak. Dikatakan waktu yang akan datang. Waktu kemudian. Semua Tuhan sudah kasih dan semua lebih hari lebih digenapi. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat ketiga ayat yang ke-1. Kita perhatikan semua. Ini orang fasik. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya katakan bukan lebih baik, tapi lebih sulit, lebih sukar. Jadi
Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan memberikan perbedaan. Ya. Saudara, ini saya sedikit bercerita tentang satu kejadian yang Tuhan. Dia majelis, dia usahanya diberkati dari nol sampai dia maju. Dia mengadakan ibadah di rumahnya, dia banyak bantu hamba-hamba Tuhan. Perhatikan, majelis, usahanya diberkati, ya, di rumahnya bisa kebaktian, dan dia banyak support hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan. Tapi akhirnya habis. Karena kita tanya, salah dia atau tidak dalam melayani? Support hamba Tuhan, rumahnya dipakai ibadah, ya, usahanya diberkati, majelis. Tapi usahanya habis. Salah Tuhan pilih dia? Salah apa yang dia kerjakan? Saya tanya. Tidak. Ya? Tuhan salah. Melakukan hal itu sehingga dia habis usahanya. Tuhan salah. Tuhan tidak pernah salah. Ada motivasi yang salah dari dia dalam melayani. Ya, kalau dia melayani pingin disanjung. Saya bantu sifatnya beda, tapi Tuhan salah menghukum dia. Salah, Tuhan nggak pernah salah. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang dia kerjakan. Sehingga apa? Contoh Ayub. Habis. Ya. Di sini, Ayub dikatakan orang saleh. Dia orang benar. Ya, setiap hari ada perjalanan. Tetapi akhirnya dia habis. Kemudian akhirnya Ayub diberkati itu. Nah, ini saya katakan tadi, kata anak Tuhan ini dia semuanya habis. Ya? Apa yang terjadi? Harus dia koreksi dalam kehidupan. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mantunya, harus dia koreksi. Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan hal tersebut kepada umatnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu, makin banyak kita belajar firman Tuhan, makin banyak kita mendengar firman Tuhan, menyerap firman Tuhan, maka itu untuk kita. Saya sedikit ya agak gimana ya, ada emosi juga. Anak saya tidak bisa kebaktian kalau minggu pagi dia ada tugas. Saya kadang-kadang berpikir gini, ini rumah sakit yang namanya Immanuel, itu bagian orang tahu, tapi kok ada karyawannya yang dan dia udah berapa kali ya, 3 minggu tidak kebaktian. Jadi dia rasa sendiri gitu. Aduh, aku besok tugas lagi. Ya, namanya bilang, kasih tahu sama ketua, kepala ruangan kalau bisa diganti gitu, jadwalnya gitu. Ya, itu dia tahu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau banyak belajar mengerti, ya, lain ya, mengerti. Kalau siapa, Bu Joy tahu dari dulu. Dan ngajar anak itu yang penting ngerti dulu, ya kan? Bukan tahu, tapi yang penting kamu ngerti dulu. Kalau kamu ngerti nanti gampang. Contohnya 12 kali 2, dari mana bisa dapat 24? Pasti kan gitu. Jadi 12. Tapi kalau 12 kali 5 ada berapa? Berarti 12-nya ada 5 kali. Caranya bagaimana? Kan ada caranya. Yang penting ngerti dulu. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mengerti bagaimana rahasia yang Tuhan kasih buat kita. Harus peka. Kejadian semua ini, ya, yang Tuhan kasih semua ini adalah peringatan kita bahwa kedatangan Tuhan nggak lama. Ya, saya katakan mungkin kita tidak. Orang senang, ada vaksin. Gue nanti habis divaksin baru mau ke gereja. Kalau gue nggak divaksin, gue nggak mau ke gereja dulu. Lah, kok ngatur? Ini waktu kamu saksi,
waktu awal tahun ya. Om bilang sudah menghapuskan berapa? 114. 100 berapa? 114 juta dalam kamu berobat. Tidak tahu uang dari mana. Lalu kamu bilang lagi, kamu akan periksa tanggal 5, 6, tanggal 5. Kamu katakan, ucapnya, ya Tuhan, aku mau diperiksa. Asal Tuhan kalau sediakan. Aku bilang salah. Maaf ya. Kamu harus punya iman. Tuhan, aku mau diperiksa. Kalau Tuhan sembuhin aku. Jangan kalau ada uang. Jadi kamu perintah Tuhan harus ada uang. Benar nggak? Ya. Jadi kamu harus punya. Aku mau diperiksa. Kalau Tuhan sembuhin aku. Jadi iman fight sama Tuhan. Ya, jadi jangan kau perintah Tuhan, jangan kau suruh Tuhan harus begini-begini kemauan kamu. Enggak. Ini kita harus tahu rahasia bagaimana Tuhan mau mengajar kita. Ya. Tuhan mau mengajar kita untuk peka akan hal-hal yang akan terjadi. Belajar, ya. Kalau kita lihat sinetron, ya, saya senang sinetron apa sekarang? Ada rahasia di penasaran ngomong bagaimana ceritanya, ya nggak? Penasaran ditonton terus. Akhirnya gimana? Rahasianya nggak terbuka, tetapi kalau kita tahu rahasia Tuhan, Tuhan sudah buka dari Kejadian sampai Wahyu, sudah tahu sedikit demi sedikit di. Ada orang bilang, mau divaksin, nanti vaksin itu mengandung ini, vaksin mengandung ini. Di Norwegia, saudara, kemarin saya baca. Setelah orang ini divaksin, ada 23 orang setelah divaksin meninggal. Setelah diselidiki, vaksin itu dari Jerman, Pfizer dari Jerman ya. Itu akhirnya meninggal. Setelah diselidiki, ada, jadi orang ini yang disuntik, kebanyakan orang-orang lansia, sehingga dia tidak kuat dengan vaksin ini, akhirnya efeknya dia meninggal. Jadi bukan dari vaksin ini, tapi vaksin ini kan dia dimatikan itu ya, supaya tubuh ini kuat ya. Nah, ini dia nggak kuat, jadi ada bawaan. Jadi setelah baca ini jadi takut lagi. Aduh, kira-kira bagaimana nih kita ini vaksin? Saya katakan vaksin kita dari Tuhan, imun kita ini dari Tuhan. Ya, semakin kita semangat sama Tuhan, semakin kita gembira. Ya, obat kita yang manjur ada hati yang gembira, maka Tuhan akan memberikan imun kita. Ya, katakan di WA grup. Kalau kita saya banyak istrinya kena penyakit corona, suaminya kena di ND, di daerah Mamuju, ya ada yang ketua wilayah, ada juga semua mereka takut. Mereka lihat di mana nih obatnya. Kalau makan obat ini bagaimana? Semua saya sampai panjang beritanya. Katakan hanya satu, hati yang gembira, stres, jangan stres, saya katakan, hanya itu aja. Mereka tahu kalau saya di rumah sakit, jadi dia tanya, apa nih obatnya? Obatnya, saya katakan, anak saya katakan, semua obat imun, semua obat vitamin itu baik, banyak jutaan. Tapi yang penting adalah hati kita. Jangan, jadi kita mau tahu rahasia Tuhan, apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Aku bergereja, ada bekal yang aku bawa saat aku dipanggil Tuhan. Ya. Dia ada dikatakan hidup ini kesempatan. Ya. Hidup ini kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Ya. Tuhan, dia yang membuat segala sesuatu. Dia ciptakan segala sesuatu. Dia mau ciptaannya itu memuliakan. Kalau kita ini tidak baik, dia akan obat, dia akan buang, dia ganti lagi, dia bentuk lagi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi akal, kita diberi hati. Ya, layaknya kita begitu, layaknya kita ini kebaikan daripada Tuhan. Ya, sebagai ayat yang selanjutnya di dalam 2 Timotius 1:3 tadi, kan ayat yang selanjutnya ya, ayat 2, 3, di situ kita perhatikan ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya, egois, dan menjadikan hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri, akan menjadi fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih,
tidak membudikan agama. Bahasa yang lain kata, tidak memperhatikan kesucian. Ya. Manusia akan mencintai diri. Ya, ayat yang kita lihat, tidak memperdulikan agama. Bahasa yang lain kata, tidak memperhatikan kesuciannya. Ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri atau mengekang mulutnya, ya, garang, tidak suka yang baik. Maksudnya, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti nafsunya daripada menuruti Tuhan. Ya, kemauan sendiri. Ya, jadi Tuhan sudah Tuhan sudah kasih filter buat kita, tetapi karpet sendiri, ya, maunya sendiri, ya, tidak ada filternya. Bagi anak-anak Tuhan, waktu kita tidak lama, ya, kita tidak tahu. Orang dunia bisa mengatakan berbuatlah baik, seolah-olah besok apa? Berbuat baik seolah-olah besok apa? Gitu, ya. Jadi terus berbuat untuk Tuhan. Ya. Saya katakan kepada anak ini, saya katakan, kamu harus bersyukur, sadar, minta ampun sama Tuhan, jujur sama diri sendiri, jujur sama Tuhan apa yang kamu lakukan, dan jujur juga sama orang lain. Ya. Karena kalau kamu tidak mau berubah, Tuhan akan terus potong habis sampai kamu nggak punya apa-apa. Kamu mau? Kamu mau? Nah, cepat berubah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau saat ini kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan menegur saya. Tuhan, saya terima kasih untuk firman Tuhan. Ada yang mencintai saya untuk diingatkan. Ada yang mengingatkan saya untuk ditegur. Semakin saya berbuat sesuatu yang tidak benar, saya ditegur. Itu untuk kebaikan. Kita sayang sama anak, kita akan pukul dia kalau dia salah. Kita akan ajar dia, kita nasihat, itu salah. Tetapi kalau melakukan sesuatu yang baik, kita hanya melihat dia. Anak kita jatuh untuk belajar sepeda, paling ya biarin aja angkat. Karena kalau jatuh nangis, asal dia tidak bahaya, dia kan. Kita punya anak begitu. Kalau itu nggak bahaya kita biarin. Tapi kalau mengajar, kita mau mengajar dia yang baik, tentu kita akan pukul kalau dia salah. Kalau dia berbuat sesuatu yang baik, yang tidak bahaya, kita biarin aja. Paling kita hanya perhatikan. Ini kita sebagaimana Tuhan. Rahasia yang Tuhan kasih itu sangat baik, sangat luar biasa kalau kita mau belajar. Belajar baca firman Tuhan. Belajar mengerti apa maksud Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan tuh nggak bisa sekalian, selama seperti baca koran. Ya, harus sedikit-sedikit. Nggak apa-apa. Kita baca sedikit nggak ngerti, balik lagi. Saya juga sedikit ya, sama. Saya nggak ngerti, saya balik. Apa maksudnya? Oh mungkin terjemahan yang lain. Bahasa Sunda, saya kadang-kadang tanya sih maksudnya apa sih ini bahasanya? Ini. Oh, iya, saya ngerti. Oh, artinya lebih lebih dekat gitu. Jadi belajar terus, belajar. Selama kita hidup, kita terus mau belajar tentang pengetahuan ini. Ya, jangan kita belajar hanya pengetahuan tentang dunia. Ya, banyak baca dari hal-hal yang tidak baik, tapi firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Semakin kita banyak baca, semakin kita banyak mengerti tentang hal-hal yang akan datang. Ya, manusia akan katakan tidak mau mengasihi, dia mencintai dirinya sendiri, ya, tidak mau tahu beragama. Semua ini firman Allah sudah tuliskan. Ya, saya lihat kadang-kadang ada mobil yang tulisannya 6-3 kali. Mobilnya, wah, ya, 6-3 kali. Kadang-kadang mobil-mobil Eropa, 6-3 kali. Saya ada semua lihat, tapi enggak. Kalau kita belajar Tuhan ngerti kan, kita nggak mau pakai angka itu.
Orang dunia nggak mengerti. Kita sudah mengerti firman Allah sudah tulis. Yang 3 kali itu apa? Nomor 6. Kita nggak akan pakai, walaupun nomornya cantik, gratis. Saya nggak mau. Itu di Wahyu dikatakan sudah ada. Ya, 13. Ya, semua Tuhan sudah. Ini rahasia yang Tuhan kasih, karena ada kitab yang menerangkan hal itu. Ya, tidak ada. Jadi kita mulai bersyukur. Ya, saya tahu itu dalam makna. Ya, itu apa semua gimana? Itu bukan dari orang luar. Ada di antara kita, ya, umat yang sekarang beribadah sama menyebut nama Tuhan, nanti dia murtad menjadi satu orang yang dikatakan anti Kristus. Ini, jadi kita nggak tahu siapakah mereka. Dia akan muncul, mereka akan menguasai dunia. Ya, ada yang bilang vaksin ini nanti ada datanya. Jadi vaksinnya kita sama vaksinnya mamanya sama ya beda-beda, katanya ada datanya katanya. Ya, nggak tahu itu mereka. Yang penting sebagai anak Tuhan jangan pernah takut. Karena Tuhan tidak pernah berjanji dia buat kita kaya. Tuhan tidak pernah janji buat kita jadi orang yang superman. Tidak ada. Tapi Tuhan janji dia akan menyertai kita sampai ke surga. Itu yang kita. Dia akan menyertai kita. Dia hanya mengiringi, dia akan mengawasi, dia akan menuntun kita. Ya. Mazmur katakan, sekalipun aku dalam lembah bahaya, aku tidak takut sebab tongkat dan gadamu itu menyertai. Ya, jadi kita tidak takut. Hal-hal yang kedepannya yang kita tidak tahu makin sulit, makin menakutkan. Isu sana, isu sini, orang disuntik vaksin makin cepat mati. Ada yang begini. Semua itu tidak perlu. Ya kita takuti. Ya, apakah saya siap satu saat Tuhan mati? Itu. Maka saya siap Tuhan kalau satu saat Tuhan panggil saya. Yang saya takutkan itu. Yang saya takutkan Tuhan, siapkan saya kalau satu saat Tuhan panggil. Jadi seminggu yang lalu pesawat, saya lihat kemarin 2 hari yang lalu di videonya anak-anak yang mamanya sama anak ketiga itu dia, papanya di sana. Papanya dikasih video sama mamanya, anaknya di ruang tunggu lari-lari 3 anak, seneng lari-lari, anaknya 2, 3 ya, 1 laki, 2 perempuan. Wah seneng bapaknya, seneng. Wah bentar lagi, tiba-tiba lihat 4 menit kemudian. Kita tahu kalau mereka ngantri masuk pesawat nanti dalam kematian. Ini 4 menit pesawat dan tidak sampai 1 menit dari 10.000 langsung enggak. Kita enggak. Lihat ini lucuan benar. Masuk nggak nyampe berapa menit. Kita tidak tahu, ya. Bukan kita menakut-nakuti, tetapi semua kita tidak tahu kapan Tuhan. Tetapi rahasia yang Tuhan ajar saya menyiapkan diri saya. Hidup lebih baik, hidup lebih suci, hidup lebih baik, tidak lagi berbohong, tidak lagi suka tipu-tipu. Ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, kalau ayat yang ke-12 katakan, sekalipun ayat 4 ayat yang ke-12, sekalipun mata mereka melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Kita yang Tuhan katakan, siapa yang bertelinga, hendaknya engkau mendengar. Siapa yang punya mata, mengerti. Ya, saya bersyukur Tuhan waktu mahrum tante Elis, ya, ada waktu dia sama saya, dia minta antar saya ke kacamata. Wih, enak kamu ya belum kacamata, nanti umur 50 kamu akan pakai kacamata seperti tante. Susah, nggak enak orang pakai kacamata itu.
kita ini nggak enak. Tapi saya katakan, nanti kamu yang rasain sendiri, gitu, dimaafin. Saya bilang sama tante, saya minta sama Tuhan, kalau bisa jangan dulu lah saya masa. Ya, karena saya bilang Tuhan, jangan saya dulu, kalau kata-kata memang kadang-kadang ada, tapi saya terus paksa, ya, saya dapat konsultasi sama kacamata. Nggak usah pakai kacamata kalau masih bisa lihat. Jadi nanti mata kamu nggak jadi dimanjai. Saya katakan, Tuhan sudah 50. 52, 53, 55, 57, 58, 59, begitu kan. Ya, saya pakai mata saya untuk baca firman Tuhan. Saya bukan lagi terus, Tuhan kalau saya masih bisa, saya akan baca. Tiap hari saya akan coba baca, terus baca, supaya mata saya lebih baik. Tuhan saudara, ya, belajar dari kita semua. Ya. Hosea pasal 4, ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Perhatikan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan lagi. Umatku, ini umat Tuhan, binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kalau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan, ya, umatku binasa oleh karena mereka tidak mengerti. Ya, dalam ayat yang perjanjian baru Tuhan, kamu sesat karena kamu tidak mengenal firman Tuhan. Kamu tidak mengerti kuasa Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan nggak mau dong kita dibilang ditolak Tuhan, tapi kita nggak mau juga binasa. Tapi umatku binasa karena tidak mengerti pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, umatku kurang pengetahuan. Ya, kalau kurang pengetahuannya itu akan ditambah. Oleh sebab itu, bagaimana kita menambah? Makin banyak kita dengar, makin banyak kita beribadah kepada Tuhan, itu makin bertambahnya pengetahuan kita. Ada kaum muda datang kemarin firman Tuhan, sekarang dengar lagi, makin banyak kok. Kemarin firman Tuhan kaum muda apa, sekarang saya dengar lagi firman Tuhan apa. Ya, itu kan pengetahuan makin bertambah. Ya, bukan hanya satu minggu satu kali cukup, tapi bertambah. Saya katakan kepada Anda, bukan kita tuh sombong rohani, enggak. Bukan kita tuh sombong soal doa, bukan. Bukan kita tuh sombong soal hal-hal yang secara mandiri untuk memajukan dan sebagainya, bukan. Tetapi kita makin belajar untuk merendahkan diri, untuk mengerti sungguh-sungguh. Tuhan ajak aku untuk mengerti. Ya. Saudara, jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita dikatakan sesat sama Tuhan karena kita tidak percaya. Ya. Sebagai orang-orang percaya, ya, kamu sesat karena kamu tidak mengerti. Kamu binasa karena kamu tidak tahu pengetahuan. Ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang setengah-setengah, ya, tuang-tuang kuku tidak panas tidak dingin. Ada yang tidak. Cuman untuk pagi hari saya sampaikan di sini. Kemudian saya menyampaikan tentang Anania Padira belum selesai. Ya, itu sudah saya sampaikan 3 kali. Ya, seperti anak dan manusia. Padira belum saya sampaikan, tapi saya akan sampaikan. Kita bukan hanya mendengar, bukan saja kita datang, tapi kita mau belajar melakukan. Ya, sulit untuk dikerjakan, tetapi kalau kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong mampukan saya untuk itu. Maka Tuhan. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau, kita nggak bisa. Ya, kalau kita mau ibadah, saya tiap-tiap mandi, tiba-tiba kita aku mau lagi bisa. Tapi kalau memang harinya, kalau harinya ada ibadah, saya akan. Jadi tolong kenaikan pujian kepada Tuhan melalui sangat
mengajar kita untuk begitu. Seperti wanita mengurapi ini lagu tantangan buat kita. Ya, lagu ini nggak sembarangan diciptakan, lagu ini nggak asal-asalan kita nyanyikan karena enak lagunya, tapi kita mau meresapi ujian ini. Ya, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seperti wanita.
mau belajar akan pengetahuan Engkau. Kami mau belajar tentang rahasia firman Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengerti, lebih paham akan firman Tuhan. Segala sesuatu Tuhan, Engkau akan genapi. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau akan melindungi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan akan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hadir, mereka sudah dengar firman-Mu. Tuhan berkati mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, kebutuhan hari-hari mereka. Tuhan cukupi. Tolong Tuhan, tolong. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang sanggup membangkitkan iman lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pekerjaan Tuhan Tuhan ini. Berkati hamba, berkati istri hamba-Mu, anak-anak mereka. Tuhan mereka semua Tuhan berkati. Semua yang hadir, kami semua yang mendengar, Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, Engkau baik, Engkau hidup dalam jiwa yang menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih. Salam berkat nama Tuhan. Tuhan, kita semua. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Haleluya. Supaya syukur kita kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kita mulai beradaptasi dengan teknologi. Ini sudah sekian tahun kita tinggalkan. Hari ini bisa dipergunakan lagi. Puji Tuhan, terima kasih. Kemarin sudah dipasangkan oleh Pak RT. Kalau saya tanya, jadi nanti tiap bulan kita mesti berapa yang harus kita cicil. Tapi dengan wajah yang ceria dia mengatakan daun saya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dia tidak tahu tidak memberitahukan siapa yang berkorban, tapi kita berdoa untuk orang itu. Amin, saudara. Ya. Seperti dulu juga di rumah ini, gitu ya. Mobil itu juga. Memang begitu, saudara. Ada yang korban, tidak mau kasih tahu siapa orang. Jadi Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kita juga mulai ini di-share, betul. Nanti jadi hati-hati kita di situ. Aku salah ngomong. Nanti, tapi saya kerja terus di amin. Satu lagi omongan. Besok nanti ibu kita besok berangkat ke Jawa Timur. Tanggal 20 dia akan ke Ambon. Rangka mengunjungi adik saya yang satu ini. Dari beberapa hari yang lalu keluarga sudah memberi kabar bahwa makan sekian hari dibilang ya dia sakit semua. Saya bilang kuatkan, bangkitkan semangat, minta supaya Tuhan berikan kekuatan. Saya bilang kami dari Jawa mau datang, kalau di Ambon dari Jawa Timur, Jawa Barat, di Jawa. Kami dari Jawa mau datang, tapi kami mau datang tidak mengetuk, tidak ketemu mayat, bangkit. Jadi bangkit berdiri, bangkit. Kuatkan iman. Kalau kami datang, kami akan berjumpa
dalam keadaan baik dengan kata-kata yang tulus. Karena keponakannya yang menjaga dia. Bilang tapi, ini sudah bangun sekarang kan sudah hidup gigi, sekarang sudah mau jalan-jalan. Nah, begitu. Ini dengan semangat. Jadi besok saya pergi duluan, tentunya mau sama-sama gitu ya. Karena keterbatasan kami, ya dengan pesawat terlalu mahal, ya jadi naik kapal, walaupun harus berhari-hari. Mudah-mudahan bisa ada dengan cara yang baik. Dan minggu depan saya masih ibadah di sini. Sorenya rencananya ya kalau Tuhan berkenan saya terbang nyusul. Nah, jadi nanti ketemu di sana lalu tanggal 2 tanggal 3 kami sudah kembali. Doakan kami ya supaya ke jalan kembalinya ini ngeri ya. Kalau nggak ada uang kita terunda-unda. Tapi saya percaya Tuhan berkuasa. Ya, puji Tuhan. Walaupun tidak lagi kita terbeban dengan bayar itu, tetapi kita ada punya pengeluaran sehingga ya Ibu Eki memang sudah siap nanti tahun ini buat masuk keluarnya laporannya. Ya puji Tuhan supaya nanti kalau Tuhan pimpin sampai habis tahun kita sudah punya. Puji Tuhan, saya kira itu tadi yang saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini juga kita bersyukur bahwa pemuda-pemudi ini mereka sudah begitu giat, sudah giat sehingga dengan kegiatan mereka ingin lebih maju lagi, lebih terkoordinir lagi. Makanya kemarin sudah dibentuk koordinator kaum muda yang mengetuai, nah saudara Dini sendiri, kemudian bendahara saudara Widya, lalu sekretarisnya saudara Nesa. Ya. Ini ada laki ya? Ada laki, ya. Oke, ketiga saudara-saudari ini coba berdiri di depan. Di depan kita akan doakan supaya kegiatan mereka ini di dalam kisah Rasul, dalam kitab Korintus ya, 2 Korintus, supaya kegiatan mereka ini menjadi perangsang bagi yang lain. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu itu. Hidup ini ada kesempatan. Tidak usah mati. Tidak pakai musik. Laki suara kita semua tidak ada yang fals. Ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, gaya hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
Bila sana nanti Tuhan berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, terima kasih dengan semangat sebagai orang muda yang tergabung dalam orang-orang muda. Mereka mau untuk memajukan pekerjaan Tuhan supaya setiap orang-orang muda ini benar-benar di masa muda mereka mau mengabdikan diri bahkan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Seperti Ayub, Saudara maju bergaul karib dengan Tuhan. Begitulah kekasih-kekasih kami itu, anak-anak kami itu, adik-adik kami itu. Saat ini bagi ketua, bendahara, bagi sekretaris, kami telantik mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini bekerjalah, bukan untuk mencari nama, tapi semua untuk Tuhan. Jadi berkat dalam Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam puji hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini bersama-sama. Di hari ulang tahun yang berbahagia Jenny kemarin ulang tahun. Kami berdoa untuk Jenny, untuk Niki yang tidak hadir, dan besok Ika juga ulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan Tuhan menyertai saudara-saudara ini dari masa muda mereka dengan bertambah usia. Mereka semakin hari semakin rohani mereka semakin hari semakin meningkat. Rohani mereka semakin hari semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Masa depan mereka biarlah Tuhan memberkati. Roh Kudus pimpin hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan kami. Amin. Puji Tuhan. Selamat untuk Jenny, selamat untuk Widya, selamat untuk Nesa. Lagi-lagi ada juga pengurus yang lainnya. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan, diedarkan saja video. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sebab Dia berjaya malu dari batu karang. Jarak dari bulan yang besar. Jadi dan kita maaf lagi nanti kegiatan kita sudah mulai. Misalkan situasi di mana situasinya bahwa tapi yang mau bertugas untuk hari ini akan lakukan dua banyak khususnya nanti tanggal 31 Bapak Yos lagi siap lagi Pak Yos ya. Nah saya kasih yang belum. Begitu Tuhan kirim orang yang tepat.
Di tanggal 24 atau pokoknya minggu yang akan datang semua yang dipercayakan mulai yang sudah harus berdoa di rumah saja ya, nggak usah di sini, doa di rumah nanti jam sekian saya taruh supaya satu benar. Setuju? Ya, mari kita lebih banyak membuat kemampuan tadi kita. Kemudian bagi Tuhan di tempatnya. Jadi akan berdoa untuk mengaku kita sudah dia berkati hikmat kali kali. Dan juga perjalanan Ibu Mary kepala kita besok. Engkau yang sudah memberkati mereka, menjamin keselamatan hidup kekal bagi mereka. Hingga itulah sebagai rasa syukur mereka siap melayani kapan saja dipercaya. Terima kasih Tuhan, Engkau balas lipat kali ganda bagi mereka yang setia melayani Tuhan dan semua yang setia beribadah kepada Tuhan. Janji-janji-Mu Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha mereka. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati seorang yang sudah mempersiapkan dananya Tuhan sebagai donatur sehingga hari ini kami dapat memakai lagi proyektor. Jemaat senang karena bisa menyanyi dengan mengetahui atau menyanyi dengan kata-kata yang jelas, syair-syair yang jelas. Terima kasih buat semua ini. Tuhan balas lipat kali ganda buat yang sudah mempersiapkan ini bagi kami. Kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu siapa orangnya. Alas lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk perjalanan hamba-Mu Ibu Mary yang besok sore akan berangkat ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur mereka akan memakai kapal laut. Biarlah Tuhan beserta dalam perjalanan sekalipun jangan cukup memakan waktu beberapa hari. Memberikan sukacita, menghiburkan dalam perjalanan hingga tiba di Ambon dengan selamat. Bila Tuhan, terima kasih untuk mereka yang tidak hadir. Tuhan juga ingatkan mereka supaya ibadah seperti inilah Tuhan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Sebentar umatmu akan kembali pulang ke tempat mereka. Mari Tuhan sertai dalam perjalanan. Tibakan di masing-masing dalam keadaan baik. Kita harus
insiden kecil apapun, biarkan Tuhan lindungi. Jika Tuhan berkenan minggu yang akan datang, kami boleh berkumpul seperti itu lagi dalam keadaan baik, sehat. Tuhan kita jadi terpujilah Tuhan, terima kasih. Dan terus berdoa untuk pemerintah, agar Tuhan selalu berikan hikmat kepada pemerintah kami, baik di pusat, daerah, di Jawa Barat ini, Bapak Gubernur dan seluruh bawah. Bahkan keamanan para dokter, para perawat. Ini Tuhan, ada anak-anak kami yang juga jadi perawat, lindungi mereka, Tuhan bentengi mereka dengan kuasa darah. Terima kasih doa kami, hanya nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan iman kita terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, bersudah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati oleh dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih.